Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yerol Mayeni dengan NIM 2020089 dari kelas Manajemen Diri 4C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Diri dengan dosen pengampu Ibu Nike Gusti Afrina MA. Manajemen diri itu merupakan suatu kemampuan dalam diri kita untuk mengatur, mengendalikan, mengelola, dan menata diri kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Di dalam manajemen diri, kita belajar bagaimana cara kita untuk mengatur emosi, mengatur waktu, mengatur perilaku, dan lain sebagainya. Di dalam manajemen diri kita juga dituntut untuk bagaimana cara kita mengelola tugas kita dengan baik, sehingga kita dapat mengembangkan kreativitas dalam diri kita dan meningkatkan rasa percaya diri dalam diri kita, karena kita sudah dapat mengendalikan emosi kita menjadi lebih baik lagi. Nah, selain itu kita juga dapat mengelola tugas kita dengan baik, sehingga kita tahu mana prioritas dan mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, yang saya rasakan setelah saya manajemen diri adalah saya sudah mengetahui bagaimana diri saya dengan baik. Saya sudah tahu mana tujuan-tujuan yang akan saya capai dan bagaimana cara saya mencapai tujuan tersebut. Selain itu, saya juga sudah bisa mengelola waktu dengan baik karena saya sudah membuat kegiatan-kegiatan yang memang saya lakukan pada hari itu, seperti di jam bangun lalu sampai ketika saya tidur kembali. Saya sudah bisa mengelompokkan mana prioritas-prioritas yang akan saya kerjakan dan mana yang memang butuh waktu untuk dikerjakan gitu. Saya sudah tahu mana tugas-tugas urgent yang harus saya kerjakan. Selain itu, saya sudah dapat mengatur emosi saya dengan baik karena saya sudah tahu bagaimana cara saya menempatkan diri saya ketika ada suatu permasalahan gitu. Saya sudah bisa mengurangi rasa stres dan bagaimana saya mengendalikan stres tersebut. Nah, jika saya menjadi seorang guru, menjadi guru seperti apa saya? Yaitu saya akan menjadi seorang guru yang memang guru yang terbaik untuk siswanya. Saya akan mencoba melakukan yang terbaik bagi siswa saya. Saya akan menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan dapat memberikan pembelajaran yang terbaru untuk siswa saya. Sebelum saya melakukan kegiatan pembelajaran, saya akan belajar terlebih dahulu bagaimana pembelajaran tersebut berlangsung dengan baik. Saya akan membuat suatu media-media pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa saya agar siswa saya tidak terlalu bosan ketika pembelajaran. Saya juga akan mengajarkan ilmu-ilmu selain dari ilmu akademik kepada siswa saya agar dapat diterapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Jika saya tidak menjadi seorang guru, saya mungkin akan melakukan pekerjaan lebih fokus di rumah. Saya akan mencoba membuka suatu usaha seperti berjualan makanan, karena saya juga hobi memasak, sehingga saya dapat meningkatkan skill saya dalam memasak juga tentunya. Selain itu, saya juga dapat meningkatkan skill saya dalam desain grafis gitu. Mungkin saya akan mengambil job-job freelance seperti membuat pamflet dan lain sebagainya. Nah, selain itu saya juga mungkin akan berjualan di media sosial, karena seperti yang kita tahu bahwa media sosial sangat memberi wadah bagi para penjual-penjual untuk dapat meningkatkan hasil jual belinya. Nah, mungkin saya akan mencoba hal tersebut. Nah, menurut saya agama itu sangat penting di dalam kehidupan, karena agama merupakan pedoman untuk hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, agama akan menuntut kita ke arah yang lebih baik. Nah, cara saya menjalani agama saya dengan baik adalah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Walaupun memang belum maksimal, tapi saya berusaha semaksimal mungkin agar hal tersebut bisa saya penuhi. Nah, dalam manajemen diri,
juga ada kaitannya dengan agama, karena dengan kita membuat sebuah daily tadi, kita sudah tahu mana prioritas tugas yang akan kita kerjakan, sehingga kita tidak over waktu dalam melaksanakannya, sehingga sholat pun tidak akan tertinggal. Contohnya seperti kita melakukan pekerjaan tepat selesai sebelum jam 12. Nah, sehingga di jam 12 tersebut kita sudah bisa siap-siap untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah, kita juga bisa makan terlebih dahulu. Nah, dengan begitu kehidupan kita akan menjadi lebih teratur. Nah, bagaimana cara saya menjaga komunikasi dan menjalin komunikasi dengan orang lain? Menurut saya adalah komunikasi itu merupakan hal timbal balik yang harus kita laksanakan, karena ketika kita berbicara pasti lawan kita itu mendengar, dan begitu pula sebaliknya, ketika lawan kita berbicara kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Nah, saya biasanya lebih melakukan komunikasi itu secara langsung, karena takutnya ketika saya melakukan di telepon nanti akan terjadi kesalahpahaman. Sebaiknya saya biasanya melakukan komunikasi itu secara langsung atau dengan via chat, karena dengan via chat akan ada bukti atau ada jejak dengan apa yang kita bicarakan, sehingga risiko untuk kesalahpahaman itu menjadi lebih sedikit. Nah, selain itu saya juga biasanya lebih mengemukakan apa yang memang saya rasakan tanpa saya menyembunyikannya. Dengan hal begitu komunikasi akan terjalin dan saya juga dapat menjaga komunikasi saya dengan orang lain. Nah, untuk stres, saya memang pernah merasakan stres karena ketika tugas yang sangat menuntut, tuntutan banyak, dan hal tersebut membuat saya tidak bisa mengerjakan apapun karena beban atau pikiran di dalam diri saya itu sudah menumpuk. Nah, saya juga pernah melihat orang yang memang stres seperti itu, baik dalam stres ringan maupun stres berat gitu. Nah, di dalam stres ringan biasanya memang kalau untuk mahasiswa sendiri itu biasanya terkait akan tugas dan mungkin tentang keluarga atau ada masalah keluarga. Nah, selain itu saya juga biasanya melihat orang stres itu karena apa yang dia harapkan atau ekspektasinya itu tidak sesuai dengan harapannya, sehingga rasa hilang pikiran, hilang akal itu dapat terjadi di dalam dirinya. Nah, ketika saya stres, biasanya saya akan melakukan pelarian seperti saya melakukan mediasi dengan saya berdiam diri. Nah, dengan begitu saya merasa apa yang menjadi beban saya itu akan hilang. Dan itu saya juga lebih mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan sholat dan berzikir mengingat Allah. Karena dengan begitu rasa beban di dalam diri saya itu akan hilang gitu. Nah, saya juga akan melakukan kembali menyusun kegiatan yang memang akan saya lakukan terlebih dahulu agar tuntutan di dalam diri saya itu perlahan menghilang. Nah, ketika saya melihat orang stres ringan seperti saya, mungkin saya lebih akan menyemangatinya dengan cara memberikan motivasi yang dapat meningkatkan rasa percaya dirinya kembali. Untuk stres yang sangat berat, mungkin saya lebih menyarankan untuk membawa dia ke dokter atau psikologi yang memang paham akan dirinya. Mungkin ke Mibel. Ibu, kegiatan nih pada hari Minggu adalah pagi-pagi kan nih jago jam 5 subuh. Siap toh mengulang hafalan sekitar sampai jam 6. Nah, siap toh masak nasi untuk makan. Nah, tuh setelah masak nasi siap-siap pergi ke kampus karena ada acara hima PGSD. Nah, acara tuh dari jam 7 sampai jam 2 balik. Siap jam 2 balik tuh istirahat lo, baik makan seblak sama kawan-kawan. Tuh sholat. Nah, jam 2 mulai loli sampai jam setengah hampe. Jam setengah hampe istirahat sholat, baru lanjut loli dari jam hampe sampai jam 5. Nah, siap tuh setelah selesai mubes pulang ke kos. Nah, pas pulang dari kos tuh makan. Nah, siap makan, nunggu maghrib tuh sholat maghrib. Nah, siap sholat maghrib, duduk
cerita, main-main HP. Sabtu lah jam 8 sholat Isya. Sholat Isya merojaah sebantah. Tuh langsung lalu sampai pagi. Nah, itu kegiatan hari Minggu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di video ini. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.